Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya, dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun. Ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muakan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Kristus surya keadilan, kini fajar kau datangkan. Enyahkanlah kegelapan, tampilkanlah kehidupan. Semoga pertobatan kami di masa prapaskah ini menurunkan rahmat Ampun atas dosa yang bertimbun. Bila tiba hari Paskah
Yang Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami. Yang kami lambungkan ini Dengan ikhlas penuh bakti. Ya Tuhan, terimalah kurban sejati di atas mezbah-Mu. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan cucilah aku dari dosaku. Ku sadari pelanggaranku, dosaku selalu membayang di hadapan mataku. Terhadap Engkau aku berdosa, dan jahat di hadapan-Mu kulakukan. Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah keputusan-Mu. Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan, dan dalam dosa aku dikandung ibu. Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati, Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku. Bersihkanlah aku agar aku jadi murni, basuhlah aku agar jadi putih berdiri salju. Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku, semoga hati yang Kau remukan bersorak gembira. Angkatlah wajahmu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah, baharuilah semangat tabah dalam batinku. Janganlah kepulanganku dari hadapan-Mu, janganlah Kau ambil rohmu yang kudus daripada-Mu. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatan-Mu, dan berilah aku semangat yang rela. Maka aku mengatakan sikap hatimu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku. Maka aku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, surilah membuka bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Engkau tak berkenan akan kurban sembelian. Kurban bakar yang kupersembahkan tidak Kau sukai. Persembahan kepada Allah adalah jiwa yang menyesal, hati lembut dan takkan Kau tolak. Kemuliaan kepada Bapa Dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. ya Tuhan, terimalah kurban sejati di atas mezbah-Mu. Seluruh keturunan Israel dinyatakan benar oleh Tuhan dan dimuliakan. Sungguh Engkaulah Allah yang tersembunyi, Allah Israel penyelamat. Semua penyembah berhala malu tersipu-sipu, pergilah mereka penuh kehinaan. Tetapi Israel diselamatkan Tuhan dengan keselamatan kekal. Kamu akan malu tersipu-sipu untuk selama-lamanya. Sebab demikianlah firman Tuhan pencipta langit. Dialah Allah yang membentuk dan mengalaskan bumi. Ia tidak menciptakan bumi kosong,
sebagai kediaman manusia. Akulah Tuhan, tiada yang lain. Aku tidak berbicara sembunyi-sembunyi, tidak pernah di tempat yang gelap. Tidak pernah aku berkata kepada keturunan Yakub, sia-sialah kamu mencari aku. Akulah Tuhan yang berkata benar dan memberitahukan yang lurus. Berhimpun dan marilah kamu semua yang diselamatkan dari antara sekalian bangsa. Orang-orang yang menyusun berada dari kayu, yang berseru kepada Dewa yang tidak mampu menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah buktinya, bermufakatlah bersama. Siapakah dari sedia kala memaklumkan masa depan? Siapa yang sudah lama memberitahukannya? Bukankah Tuhanmu yang memberitahukannya? Tiada lain kecuali aku, kecuali aku tak ada yang benar dan menyelamatkan. Bertobatlah kepadaku untuk diselamatkan, hai segala ujung bumi. Akulah tiada yang lain. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Dari mulutku keluarlah sabda jujur yang tak terbelak-belakan diri. Kepadaku segala lutut bertekuk, Demi aku semua lidah bersumpah. Setiap orang akan berkata hanya pada Tuhanlah kemenangan dan kekuatan. kepadanya kembali dengan malu yang dulu melawan dia. Oleh Tuhan seluruh keturunan Israel dinyatakan benar dan dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. seluruh keturunan Israel dinyatakan benar oleh Tuhan dan dimuliakan. Marilah menghadap Tuhan dengan sukaria. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbaktilah kepadanya dengan gembira. Marilah menghadap Tuhan dengan sukaria. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah pencipta dan kita miliknya. Kita umatnya, domba penggembalaannya. Masukilah pintu gerbangnya dengan lagu syukur, pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Indah kasih-Nya tetap selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. marilah Menghadap Tuhan dengan sukaria. orang saleh itu hambaku. Aku menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Maka itu aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya,
sebab ia menyerahkan diri kepada maut dan digolongkan di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap dan dari jerat musuh. Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap dan dari jerat musuh, Dari lawan yang memfitnah, dan dari jerat musuh. kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap dan dari jerat musuh. Kalau cara hidupmu tidak lebih suci daripada cara hidup para ahli kitab dan kaum Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang datang perkasa, Putra Daud namanya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabinya yang kudus, Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana dan bermalam, Untuk menyinari orang yang meringkuk Dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kalau cara hidupmu tidak lebih suci daripada cara hidup para ahli kitab dan kaum Farisi, kamu tidak akan. Kristus Tuhan kita telah wafat di salib untuk menghidupkan kita. Patutlah kita bersyukur kepada-Nya dan berdoa dengan tulus hati. Hidupkanlah kami dengan wafat-Mu ya Tuhan. Guru dan penyelamat kami, Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu kepada kami dan memperbarui kami dengan kemuliaan sengsara-Mu. Semoga kami jangan berkeras hati dalam kejahatan. Semoga kami hari ini telah mengurangi makanan kami Saudara-saudara kami yang melarat, Semoga kami menerima hari pertobatan ini dengan penuh bakti dan menyucikannya bagi-Mu dengan karya amal. Luruskanlah hati kami yang memberontak terhadap-Mu. dan berilah kami kerelaan dan kebesaran hati. Marilah kita satukan segala doa dan syukur kita dengan doa Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, dalam masa tobat ini kami menyiapkan diri untuk merayakan Paskah. Berilah rahmat-Mu agar usaha kami berguna bagi kemajuan rohani kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo dan saudara-saudari yang terkasih, kita hendak bersyukur dalam perayaan Ekaristi ini atas rahmat Allah yang boleh kita alami dalam perjumpaan, perbincangan, dan juga kegiatan yang kita lalui dalam beberapa hari ini dalam bina lanjut para imam balita. Kesempatan yang boleh kita alami bersama dengan aneka kegiatan-kegiatan yang ada seharusnya memampukan diri kita untuk memperbaharui diri, untuk semakin juga meningkatkan karya pelayanan dalam kehidupan kita masing-masing sebagai pelayan-pelayan Allah dan sesama untuk menghantar umat beriman dalam karunia keselamatan. Kita juga hendak bersyukur dan memohon berkat Allah untuk perjalanan kita masing-masing kembali ke keuskupan ataupun melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Semoga Allah memberkati perjalanan kita semua hingga sampai tujuan dengan keselamatan. Kita juga berdoa bagi para donatur umat beriman yang ambil bagian dalam kegiatan kita bersama. Semoga mereka juga beroleh rahmat kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Para romo dan juga saudara yang terkasih, marilah kita siapkan diri kita dengan menyadari kembali dosa dan kelemahan kita, dan kita mohon karunia belas kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sungguh luas kesabaran-Mu dan besar belas kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, perkenankanlah kami mengikuti jalan yang benar, dan singkirkanlah segala kejahatan daripada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, atas perjalanan beberapa hari di komplek ini, untuk menimba rahmat kasih-Mu, kekuatan-Mu, dalam kegiatan bina lanjut para imam balita se-Regio Sumatera. Semoga kesempatan yang sudah kami jalani ini semakin menguatkan hidup iman kami, mencintai imamat kami, dan menghadirkan pelayanan bagi umat-Mu. Anugerahkanlah juga ya Tuhan berkat-Mu bagi para donatur umat beriman yang ambil bagian dalam kegiatan ini,
agar mereka semua beroleh rahmat kasih-Mu dan kebahagiaan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah perjalanan para imam-Mu kembali ke keuskupan masing-masing. Semoga bekal berjalan bersama menjadi juga kekuatan untuk menghadirkan Engkau dalam karya pelayanan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan,
lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita ke sini jalan kaki bukan untuk outbound. Ya, bukan outbound terakhir ini. . Pasti panitia
menutup kegiatan kita dalam proses kita bersama di tempat ini, di Komplek Podomoro ini, bersama Bunda Maria, pasti punya tujuan dan maksudnya. Diajak untuk menimba dari Bunda Maria yang juga sungguh menghayati kesetiaan akan putranya dalam memperjuangkan keselamatan bagi manusia. Para romo dan saudara-saudari yang terkasih, kita pasti memiliki laptop komputer. Dan ketika alat ini tidak berjalan dengan baik, pasti juga kita berusaha untuk diperbaharui, ditingkatkan. HP kita, Android kita pun secara otomatis juga meminta untuk diperbaharui, mengupdate, mengupgrade, bukan hanya soal komputer, soal Android, tetapi mengupdate dan mengupgrade juga soal kehidupan kita, manusia. Kehidupan kita sebagai orang yang terpanggil. Hari ini, melalui sabdanya, Yesus juga mengajak para murid untuk berani memperbaharui, mengupdate dan mengupgrade hidup cinta kasih-Nya. Dalam khotbah di bukit yang kita dengar tadi, Yesus sungguh memperdalam ajaran perjanjian lama soal membunuh, berzina, perceraian, sumpah balas dendam, dan juga sikap terhadap musuh. Yang kita dengar tadi soal membunuh. Yesus tidak memberhentikan soal membunuh dalam artian hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pembunuhan. Tetapi Yesus melangkah lebih jauh, memperdalam itu dengan melihat orang yang marah, orang yang berkata jahil, orang yang fasik juga harus mengalami hukuman. Yesus hanya mau mengajak bagaimana sikap hidup kita, bukan pada aturan yang tertulis, tetapi jauh ke dalam aturan-aturan yang tidak tertulis. Ketika tidak disadari, juga bisa membuat sesama kita mengalami kehancuran, mengalami kebencian, mengalami balas dendam. Maka Yesus melarang soal marah, berkata fasik, jahil, hal sederhana. Tetapi di sana ketika tidak siap dalam reaksi-reaksi yang dilakukan terkait dengan marah, fasik, jahil, tentulah juga akan membawa sikap yang tidak baik. Yesus mengajak kita untuk mengupgrade pemahaman bukan sekedar soal membunuh, tetapi lebih dalam lagi. Dalam bacaan yang pertama, kitab Yehezkiel, kita pun juga diajak untuk menyadari bahwa kita kecenderungan untuk melihat orang lain ketika kita mengalami kesulitan, masalah.
Kita mendengar tadi bagaimana sikap Allah. Hai kamu Israel, apakah tindakanmu yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu, apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Sabda Tuhan melalui Yeskiel ini berani seharusnya mengajak kita untuk berani kembali kepada diri kita sendiri atas kehidupan yang kita jalani, atas hidup imamat dan karya pastoral kita. Bukan pertama-tama melihat orang lain, bukan pertama-tama mempersalahkan orang lain. Kita harus berani kembali kepada diri kita sendiri. Pembaharuan hidup bermula dari diri kita. Ketika diri kita mau rendah hati, mau juga mendengarkan dari orang lain sesama, dan mau juga hadir dalam pertobatan. Semoga perjalanan kita bersama melalui bina lanjut para imam ini, kita semakin dibaharui dalam semangat hidup imamat kita, dalam pelayanan, dan juga tetap menghadirkan diri, mempersembahkan diri yang terbaik kepada Allah dalam hidup kita masing-masing. Di sana sebenarnya juga kita terus-menerus memperbaharui hidup imamat kita. Bersama Allah, bersama Yesus putranya, dan juga bersama Bunda Maria, yang juga mampu memperbaharui atas hidup keagamaan Bunda Maria. Bunda Maria paham, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Bunda Maria tidak sampai pada hal itu. Melihat putranya yang mengalami penderitaan, sikap Bunda Maria hanya menyadari itu adalah kehendak Allah. Semoga kebersamaan kita menjadi juga rahmat hidup kita untuk tetap setia kepada imamat yang kita persembahkan kepada Allah dan kita persembahkan bagi umat beriman yang kita layani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu pagi hari ini. Semoga menguatkan kami untuk terus memperbaharui hidup imamat kami, penyerahan diri kami kepadamu. Dan karuniakanlah ya Tuhan berkat-Mu bagi para donatur umat beriman yang ambil bagian dalam kegiatan yang sudah kami jalani. Semoga mereka semua Engkau berkati, Engkau dampingi dalam segala perjuangan, dalam rahmat sukacita kebahagiaan. Anugerahkanlah juga ya Tuhan berkat-Mu bagi para imam-Mu yang akan kembali ke keuskupan masing-masing. Semoga dalam perjalanan mengalami sukacita dan kegembiraan, dan sampai tujuan dengan karunia keselamatan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga berkat roti dan anggur, berkat Yesus Putramu terkasih, kami Kau kuduskan menjadi umat-Mu dan rukun bersatu dengan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa, hidup dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan. Sejak awal mula dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus, seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu, dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat,
dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Harun Yuwono. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna dengan penuh sukacita, kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab telah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya.
marilah kita memohon penyertaan Bunda Maria untuk perjalanan kita masing-masing kembali ke uskupan dan paroki. Kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menyelami diri kami masing-masing sampai ke lubuk hati kami. Kami mohon semoga kami dapat berbelas kasih kepada sesama, sebagaimana Engkau sendiri kepada kami. Dan dampingilah segala perjuangan kami dalam kehidupan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para romo dan saudara-saudari, beberapa kata yang bisa saya sampaikan. Pertama, terima kasih kepada Romo Laurentius Pratomo yang telah memimpin Perayaan Ekaristi Kudus pada kesempatan ini, penutupan kegiatan OGF Bina Lanjut Imam Balita Regio Sumatera pada tahun ini. Kedua, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya, bimbingannya, penyelenggaraannya, sehingga kegiatan OGF dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga pada saat ini. Ketiga, kita patut berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kita dalam proses ini. Dukungan dari Bapak Uskup, dari Unindo, dari tim OGF, dan juga narasumber, para donatur, dan juga RR Podomoro, tempat kita melaksanakan kegiatan OGF. Semoga segala kebaikan mereka kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka membalas segala kebaikan itu. Yang berikut, kami panitia pelaksana gembira, bangga dengan para romo, peserta OGF Imam Balita Regio Sumatera ini. Karena para romo kami melihat terlibat aktif dalam kegiatan dan juga senantiasa tampil dalam suasana kegembiraan. Kebanggaan kami bahwa para romo adalah imam gereja, imam Tuhan yang telah mempersembahkan diri bagi gereja, bagi sesama, bagi masyarakat. Dan terus mau membaharui diri, terus mau bertumbuh, berkembang, agar senantiasa menjadi imam yang bermutu, imam yang berkualitas. Itulah yang diharapkan gereja dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam Injil hari ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan bisa menjadi muridku atau kamu tidak bisa akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi imamnya yang maksimal dalam mengelola pribadi kita, tapi juga dalam karya pastoral kita di tengah umatnya untuk
salus animarum, penyelamatan jiwa-jiwa itu. Karena itu, kami, panitia pelaksana, senantiasa terus mendukung para Romo untuk selalu mengalami kesehatan, kegembiraan, menjadi Injil yang hidup, menjadi pewarta cinta kasihnya itu. Selamat nanti untuk kembali ke tempat karya masing-masing. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat, membawa sukacita, kegembiraan sebagai imam-imam Tuhan. Kami juga minta maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan OGF ini ada yang kurang berkenan di hati para Romo semua. Dan semoga kita tetap bertumbuh dalam kesuburan, dalam kasih pengampunan satu sama lain. Selamat kembali nanti pulang, dan semoga kita tetap setia menjadi imam Tuhan. Terima kasih dari kami. Terima kasih Romo Dominikus Koro atas sambutan terakhir pesan-pesannya untuk para Romo. Saya tidak akan banyak bicara para Romo. Terima kasih banyak kebersamaan kita di tempat ini, di Komplek Podomoro, Wisma Atlet, atas kebersamaan berjalan kita bersama. Semoga pengalaman beberapa hari di sini menguatkan kembali imamat, hidup imamat kita bersama para Romo untuk tetap setia mempersembahkan hidup kepada Allah. Selamat jalan kembali ke keuskupan dan paroki masing-masing. Ada berapa yang masih tinggal dan melanjutkan perjalanan ke arah selatan lagi. Ya, tidak hanya mau berhenti di sini, ada yang ingin lebih ke selatan. Ya. Selamat sampai tujuan dan selamat untuk melayani umat di masa Prapaskah dan nanti Paskah dalam kegembiraan. Kita bersyukur atas pemberian pelayanan yang diberikan oleh Keuskupan Agung Palembang Panitia. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada panitia. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk panitia. Baik, Pak Romo, kita diam sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati segala perjuangan perjalanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.